Jadi bisa dilihat ataupun digabung beberapa ibu-ibu. Atas kehadiran Bapak Ibu, Shalom. Sekali lagi Shalom. Salam sejahtera. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita tahbiskan ibadah kita. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Menghantarkan kita ke doa syukur, kita angkat lagi pujian kita dari NKB nomor 160 ayat 1 hingga yang keempat. Segala puji syukur. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami dapat berkumpul bersama di keluarga, rumah tangga Bapak Aron, Ibu Aron di tempat ini di dalam ibadah seksi pelayanan perempuan di lingkungan 5 ini Tuhan. Terima kasih kami boleh hadir bersama-sama, khususnya kaum perempuan, kaum ibu-ibu, sehingga kami boleh dapat bersekutu bersama di tempat ini dengan sukacita yang boleh dirasakan oleh keluarga rumah tangga di tempat ini, karena begitu besar kasih Allah, kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga Bapak Aron, Ibu Aron di tempat ini. Terima kasih Tuhan, bahkan di dalam kehidupan mereka pula, mereka juga dapat menjadi berkat di dalam setiap kehidupan mereka. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas setiap kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Demikian pula juga Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami ingin serahkan setiap rangkaian kegiatan ibadah seksi pelayanan perempuan pada hari ini, dari awal hingga berakhirnya dalam tangan kasih Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom, kita akan membacakan Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 29 dengan perikop hukum Taurat atau janji. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Salam. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu serta keluarga yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita persiapkan hati kita sekalian, di dalam kita boleh akan merenungkan firman Tuhan saat ini. Ya Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami mohon berikanlah berkat-Mu bagi kami sekalian yang boleh hadir saat ini. Ketika kami mempersiapkan diri kami untuk bersama merenungkan firman-Mu, pimpin dan kuasai kami masing-masing, agar firman-Mu yang telah dibacakan bagi kami tadi boleh kami mengerti, terlebih kami lakukan. Pimpinlah kami sekalian, pula hamba-Mu yang akan menyampaikannya dengan penuh sukacita. Kami siap untuk menerima
berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Satu pertanyaan untuk mengawali kita boleh merenungkan bagian firman Tuhan ini. Apa yang menyebabkan kehidupan, entah itu dalam kehidupan kita berkeluarga, bermasyarakat, berjemaat, apa yang menyebabkan atau membuat kehidupan ini menjadi kacau? Apa yang membuat sehingga terjadi perpecahan atau pertengkaran atau perselisihan dalam keluarga kah, dalam jemaat kah, dalam masyarakat kah? Misalnya dia hatingap, misalnya awi salah paham, awi pander, dan sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, salah satu penyebab kenapa terjadinya kekacauan, kenapa terjadinya pertengkaran, perselisihan, perpecahan dan sebagainya dalam satu hubungan, apapun itu, salah satu alasannya adalah karena ada orang-orang yang merasa dirinya lebih daripada orang lain. Ini salah satu saja Bapak Ibu, penyebab kenapa terjadi perpecahan, pertengkaran dan sebagainya. Karena ada yang merasa, oh saya ini lebih hebat dari dia, sehingga itu membuat dirinya merendahkan orang lain. Nah itu pasti akan terjadi perselisihan, pasti terjadi perpecahan, kekacauan di dalam satu hubungan komunitas kita sebagai orang-orang yang bersosial. Bapak Ibu saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Rasul Paulus menuliskan bagian firman Tuhan ini dalam suratnya Galatia pasal 3 yang kita baca di sore hari ini? Alasannya adalah karena ada anggapan atau pandangan orang-orang Yahudi saat itu bahwa mereka ini, orang Yahudi ini lebih hebat. Karena apa? Bagi mereka, pandangan mereka, sunat itu harus dilakukan oleh orang kalau dia mau mendapatkan keselamatan dari Allah. Sunat itu sangat penting dalam kehidupan mereka. Jadi mereka ini merasa berbangga, oh kami ini kan orang Yahudi. Jadi karena sunat ini menjadi satu syarat, ya, sunat dalam hal jasmani menjadi satu syarat untuk tergabung menjadi anak-anaknya Abraham, sehingga berhak menerima janji-janji Allah itu. Jadi mereka ini merasa lebih daripada bangsa-bangsa yang lain, sehingga kecenderungan mereka merendahkan bangsa non-Yahudi. Itu ada banyak hal yang dikatakan di dalam surat-surat Rasul Paulus kepada beberapa jemaat. Karena apa? Kecenderungan mereka ya ini. Mereka merasa diri lebih daripada bangsa lain. Mereka meninggikan diri mereka, meremehkan dan merendahkan bangsa lain. Bahkan juga memang dalam teks bagian firman Tuhan ini, hukum Taurat bagi mereka itu mutlak harus dilakukan oleh umat. Harus begitu ya. Jadi yang sangat penting yang harus dilakukan oleh umat adalah melakukan hukum Taurat. Ini harus, tidak boleh tidak. Nah, jadi apa pandangan Paulus mengenai sikap yang ada di dalam kehidupan orang-orang Yahudi saat itu? Jelas bahwa paling tidak ada dua hal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang mau Rasul Paulus tegaskan. Yang pertama bahwa Rasul Paulus menghargai hukum Taurat sebagai penuntun bagi kehidupan umat Tuhan. Itu jelas terlihat dari ayat yang ke-24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Nah, jadi bagi Rasul Paulus, dia tidak merendahkan atau meniadakan hukum Taurat itu. Ia menghargai sebagai penuntun orang-orang atau orang umat Tuhan, umat pilihan Tuhan di dalam kehidupan. Jadi memang hukum Taurat ini untuk menuntun kehidupan moral umat supaya sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Akan tetapi bukanlah ini yang paling penting dan harus ada, gitu ya. Yang harus menjadi yang terutama di dalam kehidupan umat pada saat itu. Rasul Paulus katakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa
Memang sebenarnya hukum Taurat tidak dapat membawa manusia pada keselamatan. Karena apa? Yang terutama bagi orang Kristen adalah iman di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak usah terlalu mempermasalahkan apakah sudah bersunat atau tidak, karena itu kan masuk dalam hukum Taurat begitu. Harus disunat begitu ya, kalau mau menerima atau berhak menerima janji Allah. Jadi ini yang mau ditekankan yang pertama oleh Rasul Paulus di dalam bagian firman Tuhan ini. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau menegaskan bahwa kita semua adalah satu di dalam Kristus. Nah, ini dia. Itu ditegaskan di dalam ayat yang ke-27 sampai 28. Saya bacakan kembali. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jangan ada pembedaan. Bangsanya kah yang berbeda? Oh, kamu disunat belum disunat kah? Laki-laki kah, perempuan kah, hamba kah, atau orang merdeka kah? Karena di dalam Tuhan kita satu, Bapak Ibu. Di dalam iman kita, di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi ini yang mau ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, identitas kita sebagai orang Kristen tidak bergantung dari seseorang yang lahir dari keluarga Kristen kah, sudah dibaptiskah atau belum. Tetapi identitas Kristen itu ditentukan karena iman kita pada Yesus Kristus. Nah, jadi amun itah memandir itah tuh ulu Kristen, ulu percaya dengan Kristus, ya iman itulah ditentukan oleh iman itulah. Tidak hanya secara lahiriah. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang sangat penting bagi orang yang beriman kepada Kristus yang disebut sebagai anak-anak Allah adalah dua hal. Hal yang sangat penting bagi orang beriman, tidak mempermasalahkan begitu ya, apa bangsanya, apa warna kulitnya, laki-laki, perempuan, kaya, miskinkah. Hal yang sangat penting bagi orang beriman kepada Kristus adalah bagaimana membuat iman kita ini bertumbuh. Nah, itu yang harus kita perhatikan dalam hidup ini. Sebagai satu di dalam Tuhan, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana iman kita ini terus bertumbuh. Melalui persekutuan seperti ini, melalui persekutuan pribadi kita bersama dengan keluarga kita masing-masing, dalam doa-doa kita baca firman. Itu yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hal yang sangat penting bagi orang beriman sebagai anak-anak Allah adalah bagaimana kita menghasilkan buah dari iman itu. Saya mau bacakan satu bagian firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita menjadi orang-orang Kristen, yang penting yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita menghasilkan buah itu. Menghasilkan buah iman di dalam kehidupan kita. Artinya, oke, kita beriman sebagai orang Kristen, dan mari kita tunjukkan iman kita itu dalam perkataan dan juga perbuatan kita kepada Tuhan. Kiranya bagian firman Tuhan ini boleh membuat kita untuk boleh terus beriman kepada Tuhan dan mewujudkan iman percaya kita itu di dalam buah-buah yang baik di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Sungguh terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada saat ini. Bateraikanlah seluruh kebenaran firman Tuhan di dalam loh hati kami oleh Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami akan hukum Taurat,
yang menjadi penuntun bagi kehidupan kami untuk dapat melakukan kehendak Allah, karena kami beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya juga kami dapat memahami bahwa kami semua adalah satu di dalam Kristus. Dan biarlah Tuhan, Engkau memampukan kami juga untuk dapat menghasilkan buah dalam iman itu, yang dapat kami tunjukkan dalam perkataan dan perbuatan, sehingga kami semua Tuhan dapat menjadi orang-orang yang beriman, dapat bertumbuh dalam persekutuan seperti saat ini, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan keluarga. Syukur dan terima kasih Tuhan, kami dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini, di tempat hamba-Mu, Pendeta Sri Hartati atau Indo Aron, Bapak Aron di tempat ini, yang telah membawa kami untuk bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, sehingga kami dapat merasakan sukacita, kemurahan dan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu di tempat ini, membawa mereka senantiasa untuk rendah hati, setia dalam pekerjaan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati usaha tenda dari Bapak Aron di tempat ini, untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga karena kemurahan dan cinta-Mu, anugerah-Mu yang Kau berikan dan Kau percayakan dalam kehidupan Aron pada saat ini, di mana ia pada hari ini Tuhan sebagai pemain musik perdana, dan ia juga kelas 5. Demikian anak-Mu Mario Paskalawa, pada saat ini pula Engkau menuntun, menjaga dan memelihara, memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, umur panjang. Terlebih-lebih bagi anak terkasih Blaise Sapira Gliona yang pada kemarin ulang tahun yang ke-5 tahun. Dan kami percaya Bapa di surga, karena kasih dan kemurahan-Mu di masa-masa pertumbuhannya, Allah senantiasa bekerja, sehingga di waktu-waktu yang sudah dilewati olehnya pada saat ini, yang sudah 3 tahun, di mana ia memperoleh berkat dari Tuhan, kesembuhan, pemulihan yang datang berasal dari Tuhan, pertumbuhan, kesehatan, umur panjang, bahkan senantiasa Tuhan berikan dan Tuhan tambahkan dalam kehidupannya anugerah-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu, agar segala sesuatu yang Kau anugerahkan bagi anak-anak mereka dalam pertumbuhan, dalam perkembangannya, dalam pendidikannya, Engkau Allah Bapa di surga akan menaruh yang terbaik, sehingga mereka dapat menyukakan hati Tuhan, kedua orang tua. Ya Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih. Segala puji syukur hormat kemuliaan kami bawa kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang senantiasa memberi segala sesuatu yang kami butuhkan dalam hidup ini. Sampai pada detik ini Tuhan, dalam ibadah seksi pelayanan perempuan bersama dengan hamba-Mu di tempat ini, Ibu Pendeta Sri Hartati, kami dikumpulkan dalam cinta dan kasih Allah, dan kami percaya apapun yang kami miliki saat ini datangnya daripada Tuhan. Demikian saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mengumpulkan persembahan kami, dan akan kami berikan kepada Tuhan. Dalam persembahan ini dapat berkenan kepada-Mu ya Tuhan, berbau harum, bahkan boleh menunjang pelayanan di tempat ini, dan juga jadikanlah hidup kami sebagai persembahan yang kudus berkenan, dan kami boleh menjadi berkat dalam seluruh keberadaan kehidupan kami, menjadi perempuan yang penuh dengan kasih, perempuan yang penuh dengan kebijaksanaan, perempuan yang sungguh mendatangkan pujian serta hormat bagi nama Tuhan, dan kami sungguh Engkau pakai dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, bahkan bagi sesama kami. Terima kasih Yesus, diberkati hamba-Mu di tempat ini, di rumah ini, diberkati ibu-ibu perempuan, diberkati kami sekalian yang boleh hadir dalam ibadah ini. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami memberikan dengan penuh sukacita seraya berterima kasih atas berkat-Mu. Amin.
daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih, ibadah kita selesai.